Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama, latar belakang kemunculan aliran Khawarij, yaitu karena kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rombongan ketidaksepakatan keputusan Ali yang menerima arbitrase pada Perang Siffin, Muawiyah bin Abi Sufyan tentang persengketaan khalifah. Yang kedua, latar belakang kemunculan aliran Murji'ah, yaitu pada awalnya muncul disebabkan persoalan-persoalan politik, terutama masalah khalifah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khalifah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Selanjutnya, pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari kata khawarij yang berarti mereka yang keluar. Secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Aliran Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Proses arbitrase yang kontroversial inilah yang memicu munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok umat Islam yang keluar dari barisan Ali yang kecewa dengan keputusan sidang. Adapun pemimpin kaum Khawarij ialah Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, dan Hausarah al-Asadi. Pengertian Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'ah yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Aliran ini disebut Murji'ah karena menunda penyelesaian permasalahan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij. Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Adapun pendiri Murji'ah adalah Hasan bin Bilal al-Mu'annani, Abu Sa'ad as-Sam'an, dan Hirar bin Umar. Selanjutnya, perkembangan Khawarij. Perkembangan gerakan Khawarij membesar pertama kali muncul pada abad ke-7. Berpusat di daerah yang kini berada di Irak Selatan, di suatu tempat yang disebut Khorok atau Kufah. Khawarij merupakan bentuk yang berada dari Sunni dan Syiah. Gerakan ini berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, dan kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang membencinya, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kemudian kabar kematian Utsman terdengar oleh Muawiyah, yang mana ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Utsman. Mendengar berita ini, orang-orang Khawarij pun ketakutan. Kemudian menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh. Sedangkan Ali berpendapat yang dibunuh hanya membunuh Utsman saja, karena tidak semua yang terlibat pembunuhan diketahui identitasnya. Akhirnya terjadi Perang Siffin. Baiklah, saya akan menunjukkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang perkembangan Murji'ah. Murji'ah pada awalnya muncul disebabkan persoalan-persoalan politik, terutama masalah khalifah, yaitu siapa yang paling berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khalifah ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Islam. Golongan yang bertentangan itu diantaranya adalah Khawarij yang pada mulanya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib yang telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik
Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat membelanya. Golongan ini dikenal dengan nama Syiah. Keduanya kelompok ini saling mengkafirkan satu sama lain. Menurut Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tetap diakui keimanannya dan tidak dikatakan kafir. Menurut mereka yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang itu adalah keyakinan dan keimanan, bukan perbuatan. Adapun kaum Murji'ah bagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan dihukum di neraka sesuai besarnya dosa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, golongan Murji'ah ekstrim. Golongan ini berpendapat setiap muslim beriman kepada Allah dan kemudian kekufuran secara lisan tidak dikatakan kafir, karena iman dan kafir tempatnya di dalam hati. Selanjutnya doktrin aliran Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama, golongan aliran Khawarij. Di antaranya yang pertama, khalifah sebelum Ali, Abu Bakar, Utsman dan adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya Utsman dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Yang ketiga, mengharuskan seorang khalifah berbuat adil dan menepati syariat Islam, menetapi syariat Islam. Yang keempat, khalifah yang dianggap telah menyimpang dari syariat Islam wajib diturunkan bila perlu secara paksa dan dibunuh. Yang kelima, lakukan pemberontakan khalifah yang mereka anggap zalim dan tidak adil. Yang keenam, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang ketujuh, pasukan perang Jamal yaitu Aisyah, Talhah dan Zubair yang melawan Ali adalah kafir. Yang kedelapan, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim dan dia bisa disebut kafir sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis, kecuali lagi mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang kedua, doktrin aliran Murji'ah. Aliran ini pokoknya yang pertama, pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tidak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-harinya. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima di kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambung. Yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tidak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.